Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Ratu Jumadila, NIM saya 201 FI 03034. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Nah, kita harus mengetahui hal-hal yang harus dilakukan kepada pasien. Yang pertama, melakukan pengkajian pada pasien atau sering disebut dengan anamnesa. Di sini, pada pasien yang mengalami gangguan muskuloskeletal atau ortopedi ada 3 keluhan. Yang pertama, keluhan nyeri. Yang kedua, riwayat penyakit dan riwayat keluarga pasien. Yang ketiga, pengkajian fisik muskuloskeletal dengan bagaimana cara pasien itu berjalan, bagaimana cara pasien itu menggerakkan postur tubuhnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu melalui inspeksi atau melihat bagaimana cara pasien itu masuk ke ruangan. Kita lihat cara pasien datang, bahunya miring atau tidak, dan apakah cara berjalan agak senjang. Contohnya kaki kanan agak ke atas dan kaki kiri agak ke bawah. Tapi tidak hanya dilakukan inspeksi saja, tentu kita juga perlu melakukan palpasi dengan cara meraba atau merasakan apakah ada suatu benjolan pada pasien atau tidak. Ya, baik, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Rianti Ratu Jumadila. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal kepada ibu. Nah, sebelum itu apakah saya boleh tahu nama ibu siapa? Ibu Pandrina. Baik. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, baik. Sama ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan otot. Pemeriksaan ini dilakukan pada pasien darah baring yang lama atau pada pasien yang tidak memiliki darah baring. Pemeriksaan ini bisa dilakukan saat pasien duduk baring ataupun duduk. Nah, saya melakukannya pada pasien yang sedang duduk. Ibu bisa mengangkat tangannya, ibu. Tuh, diangkat sampai sejajat bahu. Ya, ibu bisa tekan dorong tangan saya ke bawah. Ya, bisa. Sekarang menghadap ke atas, ibu. Tegak. Ya, tangan saya ke atas. Ya, baik, sudah. Nah, apabila pasien bisa mengangkat tangannya sendiri dan bisa mengangkat tangan kita, maka skala pasien ini adalah 6. Dan apabila pasien bisa mengangkat tangannya saja, tetapi tidak bisa mendorong tangan saya, maka skala pasien itu 5. Dan apabila pasien tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali dan tidak ada gerakan, maka skala pasien itu 0. Ya, baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala dan bagian leher. Nah, pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bagian depan, bagian samping, bagian kiri kanan, dan bagian belakang. Dan selanjutnya kita melakukan palpasi dengan cara meraba leher pasien. Caranya, tempelkan kedua jempol ini di pundak pasien dan tempelkan di 2 jari ini di leher pasien. Kita raba, apakah terdapat benjolan? Tidak ada. Dan kita raba lagi, apakah terdapat benjolan? Ya, tidak ada. Berarti pasien ini normal. Ya, baik, selanjutnya setelah kita raba bagian lehernya, ibu, apakah ibu bisa melihat ke kanan, ibu? Ya, ke kiri. Ya, baik, ke atas. Ya, baik, ke bawah. Ke bawah, ibu. Ya, baik, bagus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada punggung. Nah, di pemeriksaan punggung ini ada 4 indikasi. Sebelum itu kita akan menginspeksi dulu bagian punggungnya, kita lihat. Nah, apabila sudah dan kita raba punggungnya, apabila punggung pasien melengkung ke depan,
melengkung ke depan, itu dinamakan dengan kyphosis. Dan apabila punggung pasien melengkung ke belakang, itu dinamakan dengan lordosis. Dan apabila punggung pasien melengkung ke samping, maka atau bahu pasien tidak sejajar, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah, maka itu dinamakan dengan skoliosis. Dan apabila punggung pasien melengkung ke depan seperti kyphosis tadi, dan di punggung pasien terdapat punuk unta, itu dinamakan dengan gibus. Ya, baik, kita akan melakukan palpasi di bagian punggungnya. Bisa duduk tegak, Ibu. Ya, baik. Ya, cukup normal, bagus sekali. Dan tidak ada benjolan sama sekali ya, Ibu. Ya, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian bahu, lengan, dan siku. Ya, Ibu bisa mengangkat tangannya, Ibu. Ya, baik. Kita inspeksi dulu, melihat apakah ada benjolan atau yang aneh di bagian tangan dan bahunya. Bahunya dipalpasi. Ya, baik, cukup baik. Sekarang kita akan palpasi bagian sikunya. Ibu masih angkat ya, Ibu. Sikunya kita lihat, kita raba. Ya, tidak ada benjolan sama sekali. Ya, baik, Ibu, sudah. Ya, baik, Ibu. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan kaki untuk melihat kesenjangan kaki, mengukur panjang kaki, dan melihat kelainan bentuk kaki. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan untuk melakukan pemeriksaan kaki. Yang pertama, mengukur jarak malik khusus dengan pinggang atau ses, dan yang kedua itu mengukur jarak malik khusus dengan pusar. Ya, baik, kita mulai. Kita akan melakukan pengukuran jarak malik khusus dengan pinggang atau ses. Luruskan, Ibu, kakinya, luruskan. Nah, ya, baik. Ini 84 ya, Ibu, 84. Kita lihat lagi di sini, ya, 84. Sama ya, Ibu, tidak ada kesenjangan kaki sama sekali. Dan selanjutnya kita akan melakukan pada bagian pusar. Ini, ya, baik. Pada bagian pusar ini 92. Dan di sebelah satunya lagi, ya, sama 92, Ibu. Berarti pemeriksaan kaki Ibu ini cukup normal ya, Ibu, tidak ada kesenjangan sama sekali. Ya, baik. Ya, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian. Tujuannya untuk mengetahui apakah pasien memiliki sindrom atau tidak. Contoh sindrom Turner Carpal. Kita akan meminta pasien mengangkat tangannya dan menekuk tangannya seperti ini, lalu menyatukan pergelangan tangan dari tangan kiri dan kanan. Nah, kita menyuruh pasien untuk menahan selama 60 detik. Apabila pasien mengalami kesemutan di bagian pergelangan tangan ininya, jari-jarinya, maka pasien tersebut mengalami sindrom Turner Carpal. Dan apabila pasien tidak mengalami kesemutan pada bagian tangan ini, maka pasien tidak mengalami sindrom Carpal. Ya, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan TINELS. Pemeriksaan ditunjukkan pada pergelangan tangan pasien. Dengan melakukan perkusi selama 3 kali. Nah, apabila pasien mengalami kesemutan, maka disebut dengan TINELS positif. Apabila tidak terjadi kesemutan, maka tidak terdapat TINELS atau negatif. Dengan cara mengetuk 3 kali di bagian ini, kita ketuk 1,
1, 2, 3 ya. Dan kita juga bisa melakukan menggunakan hammer. Kita ketuk pada bagian yang samanya, kita ketuk 3 kali, 1, 2, 3. Nah, ya baik, selanjutnya kita akan melakukan refleks patella. Jadi di sini kaki itu harus mengangkat ya, karena apabila tidak mengangkat saat melakukan refleks patella, kaki tidak akan bisa dites karena ketegangan ototnya. Ya baik, kita akan melakukan perkusi pada bagian lutut kaki ya, kita lihat ya. Baik ya, 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 cukup ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan tanda balon atau tanda benjolan. Nah, pemeriksaan tanda balon ini dilakukan pada bagian lutut, dimana lutut ini kita tekan, kita bentuk seperti segitiga ini ya, dan kita raba apakah ada cairan atau tidak, dan apakah ada benjolan atau tidak ya. Bisa dikatakan cukup normal ya Ibu, tidak ada benjolan atau tidak ada cairan yang menggumpal sama sekali. Ya baik Ibu, pemeriksaan kali ini sudah selesai. Apakah Ibu ada pertanyaan kepada saya? Tidak ada ya, kita cukupkan saja untuk hari ini. Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.